yang mungkin menjauhkan kami dari Tuhan, tapi ketika ibadah berlangsung, kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan, bahkan kembali ditegur betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Seringkali ketika kami menjauhi Engkau di dalam pekerjaan mungkin, dalam kehidupan berkeluarga, dalam persahabatan, dalam studi kami gagal melihat kebaikan-Mu. Kami gagal melihat rencana-Mu seringkali. Tapi begitu ibadah berlangsung, kami kembali diingatkan banyak hal tentang kebaikan, kesetiaan, keadilan, bahkan kasih-Nya Tuhan yang besar itu. Maka oleh sebab itu Tuhan tolong kami di tengah ibadah online ini, Tuhan yang boleh pimpin kami, Tuhan yang boleh berbicara kepada kami semua, agar ketika benih firman yang ditabur boleh sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya pun boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati jaringan, Tuhan yang campur tangan di dalam ibadah virtual ini, sertai ibadah virtual ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh device dan perangkat apapun yang digunakan untuk mendukung jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan mengendalikan semuanya. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom Ko. Senang banget bisa menyapa teman-teman dari ruang virtual ini. Kemarin di info sebenarnya onsite, tapi karena situasi yang semakin mungkin nggak menentu, kita terpaksa online dan it's okay. Saya berharap teman-teman tetap fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Love versus lust, gitu ya. Saya share screen dulu. Oke. Apa sudah muncul di layar teman-teman? Enggak, Kak. Kak. Aku buat full screen dulu ya. Udah full screen belum? Sudah. Ya. Nanti kalau mungkin ada trouble jaringan, Bro Ferdi tolong backup boleh ya. Siap. Oke, bicara love sama lust ya, cinta dan nafsu. Sebenarnya lust ini banyak diartikan mengarah kepada seksualitas, nafsu birahi ya secara pengertian umumnya. Maka ketika kita membenturkan atau mungkin mengcompare antara cinta dan nafsu birahi itu, maka seringkali kita mungkin muncul dua pertanyaan di dalam benak kita. Yang pertama adalah, apakah ada persamaan antara love dan lust? Kalau memang Tuhan ciptakan cinta dan juga nafsu birahi, ya, lust, nafsu, apakah memang ada persamaan di sana? Kalaupun ada, kalau gitu ya, apakah semua yang berkaitan atau bernuansa lust adalah dosa? Karena seringkali di dalam pemahaman kita, lust itu atau nafsu itu identik dengan dosa, gitu ya. Maka dua pertanyaan ini menjadi dua pertanyaan yang penting untuk kita jawab, agar kita bisa sama-sama melihat dan menyikapi apa sebenarnya pengertian atau makna dari love dan lust. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika Ia menciptakan keduanya. Dan faktanya memang di dalam perjalanan hidup kita, gitu ya, kita banyak melihat fenomena antara love dan lust ini adalah dua hal yang saling berkelindan, saling beririsan, saling ketemu, tapi juga kadang kontradiksi dan sebagainya. Misalnya ya, orang yang pacaran atau mungkin orang yang berpasangan, baik itu suami istri dan sebagainya, masih ada kemungkinan untuk juga punya nafsu birahi lain kepada kepada lawan jenis lainnya yang bukan pasangannya. Gambar yang pertama ini menunjukkan seorang yang mungkin sedang jatuh cinta, gitu ya, tapi juga kok bisa punya nafsu lain kepada orang yang bukan pasangannya. Jadi antara love dan lust ini bagaimana sebenarnya? Bagaimana antara hubungan yang kompleks antara love dan lust di dalam sebuah relasi misalnya? Nah, ini kan temanya tentang love and lust ini, saya pikir mungkin teman-teman pemuda PAUK mengambilnya karena ini bulan Februari gitu ya, bulan yang dekat dengan Valentine, maka topik-topik tentang love ini biasanya dimunculkan di dalam ibadah pemuda. Tapi bukan cuma itu, kalau kita perhatikan misalnya gambar yang kedua ini, ada seorang oknum polisi tahun lalu, ya, oknum polisi yang mana pacarnya itu diperkosa sama dia. Jadi udah pacaran, ya, terus diperkosa sama dia. Bayangkan nih orang udah polisi, dia memperkosa pasangannya sendiri, pacarnya sendiri loh ya, diperkosa sama dia dan hamil 4 bulan. Kalau teman-teman lihat di medsos begitu viral bulan Desember lalu kalau nggak salah ya. Dan pacar ini ketika hamil 4 bulan, pacarnya depresi dan akhirnya minum racun, bunuh diri di kuburan ayahnya.
Ini ironis sekali. Dia mati menenggak racun, minum racun di kuburan ayahnya sendiri. Mungkin sambil ngerasa guilty, sambil nangis, sambil ngerasa hancur, hidupnya sudah ternodai, kesuciannya sudah ternodai, hamil 4 bulan, minum racun, bunuh diri di kuburan ayahnya sendiri. Wah, netizen ramai-ramai menyerang orang ini, netizen ramai-ramai mencaci habis oknum polisi ini gitu ya. Bahkan katanya nggak cukup kalau cuma dipenjara saja dan lain sebagainya. Wah, ini kompleks sekali antara relasi mereka ini. Yang tadinya cinta, pacaran, berhubungan, bahkan ada foto-foto yang mereka mesra di mobil dan sebagainya dalam relasi perjalanan percintaan mereka, tapi juga ada nafsu birahi di sana. Kalau gitu apa sebenarnya love and lust ini? Bagaimana mungkin bisa di saat yang sama berbeda, tapi di sisi lain juga saling berkelindan, saling beririsan dan sebagainya. Apa ide Tuhan sebenarnya ketika menciptakan love and lust di dalam kehidupan manusia? Maka kalau kita tanya ide Tuhan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lihat gagasan awal. Bagaimana ketika Tuhan mengawali semua desain ini di dalam kehendaknya, di dalam kedaulatan. Maka ide awal ini kita harus lihat di dalam penciptaan antara Adam dan Hawa. Kita perhatikan dua bagian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, dan nanti yang kedua kita akan lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Kita baca yang pertama dulu ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26, ayat 27, 28. Oke, 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan semua itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, jadi bukan cuma diciptakan, tapi diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam tafsiran dalam versi Inggrisnya disebutkan, let them have dominion, biarkan mereka mendominasi ya. Itu kata itu muncul berulang bahkan di ayat 26 tadi. Biarkan mereka berkuasa, let them have dominion kepada ciptaan yang lain. Dan ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat terakhir, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kita baca bagian yang kedua, Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kita lihat ada problem di sini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22 yang terakhir, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Teman-teman, ada beberapa fakta menarik di sini. By the way, apakah slide saya muncul? Udah muncul? Muncul ya? Muncul kok. Ikutin ya. Nah, kalau kita perhatikan dari dua teks ini, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 22 tadi, ada beberapa fakta menarik kalau teman-teman lihat di dalam sebuah skema penting dalam creation. Yang pertama adalah ketika Tuhan menciptakan seluruh ciptaan lain sebelum manusia, semuanya dipandang baik sama Tuhan. Dia bikin ini baik, bikin ini baik, bikin ini baik, bikin ini baik. Semuanya baik. Tapi ada satu yang tidak baik, yaitu ketika manusia seorang diri. Ketika Tuhan lihat manusia cuma seorang diri, dia bilang, loh ini nggak baik. Nah ini menarik sekali. Ketika Tuhan lihat semuanya baik, tapi ada satu yang nggak baik. Yaitu apa? Ketika manusia seorang diri. Maka diciptakanlah
Hawa sebagai dari tulang rusuk Adam dan sebagainya. Dan ketika semua ciptaan itu selesai, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Teman-teman lihatlah ada pola yang menarik yang kita bisa pelajari di sini, bahwa ternyata inisiatif untuk romance, inisiatif untuk percintaan, untuk kasih itu datang dari Tuhan sendiri. Jadi kalau kita lihat teks ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang berkuasa, adil, agung, kudus, dan peduli sama ciptaan, tapi dia juga Allah yang romantik. Jarang ya kita lihat sisi romantik dari Tuhan. Tapi betul bahwa ide atau gagasan utama soal romantisme, soal kasih mengasihi, antara kita dengan pasangan, antara dengan sesama kita, itu lahir dari Allah. Jadi ketika ada orang berkata, nggak usah jadi orang Kristen lah ya, nggak boleh cinta-cintaan. Salah. Justru ide cinta-cintaan itu datang dari Tuhan. Tahukah Anda? What a romantic God. Betapa romantisnya Tuhan kita. Ide berpasangan pun, gagasan berpasangan pun lahir dari Dia. Maka ketika Tuhan ciptakan ciptaan yang lain tidak menjadi baik-baik-baik, tapi begitu Adam sendirian menjadi tidak baik di mata Tuhan, maka Ia menciptakan penolong baginya yang sepadan, maka segala ciptaan itu secara holistik, secara keseluruhan menjadi sungguh amat baik. Maka dari sini kita melihat bahwa Allah itu ingin manusia mengelola dan memenuhi bumi. Let them have dominion, biarkan mereka mendominasi. Maka setidaknya dari pola atau skema yang penting ini, dari cultural mandate, dari mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, ternyata dengan dua tujuan. Yang pertama untuk reproduksi, makanya nggak mungkin cowok sama cowok ya. Di gereja kami nggak akan pernah ada pemberkatan kumis sama kumis sampai kapanpun, percayalah. Karena nggak sesuai dengan tujuan semula, reproduksi. Kalau nggak gitu nggak beranak cucu dan akhirnya nggak bisa penuh buminya. Iya nggak sih? Dan yang kedua bukan cuma reproduksi, bukan cuma seksualita yang mengarah di situ, yang fokusnya muncul di situ, tapi juga Tuhan mau partnership. Ada kekosongan yang saling mengisi, bahkan disebut penolong yang sepadan dan sebagainya. Dan lihatlah dari kejadian 1:26 sampai 31 dan kejadian 2:18 sampai 22 tadi, ada tugas-tugas yang Allah berikan, ada mandat budaya yang Tuhan berikan untuk dikelola bersama antara pria dan wanita. What a great partnership di situ. Wow. Bukan cuma reproduksi beranak cucu, habis itu selesai bye-bye, enggak, tapi juga partnership. Maka dari dua gagasan teologis ini, reproduksi dan partnership, bayangkan betapa indahnya seksualitas di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya cinta dan lust, nafsu birahi. Karena kalau nggak ada lust, nggak ada nafsu birahi, maka nggak bisa reproduksi juga, ya kan? Anda pernah membayangkan bagaimana misalnya kehidupan yang tanpa nafsu? Nggak bisa. Maka reproduksi itu menjadi sebuah menjadi sebuah keindahan di mata Tuhan. Tubuh kita, tubuh manusia itu adalah keindahan sebenarnya. Tapi penyelewengan terjadi ketika dosa masuk, maka tubuh menjadi eksploitasi, menjadi objek eksploitasi. Nah, ini lain soal. Tapi gagasan utamanya, gagasan awalnya, reproduksi dan partnership menunjukkan betapa indahnya tubuh manusia. Betapa pentingnya love dan lust yang saling berkelindan di dalam gagasan grand design-nya Tuhan. What a romantic God. Wow. Maka teman-teman perlu kita ketahui gagasan ini penting sekali bahwa reproduksi dan partnership menjadi fokus Tuhan yang semula, yang begitu indah dalam grand design yang Tuhan tetapkan. Maka bicara love dan lust itu diperlukan sebenarnya. Bagaimana antara cinta dan nafsu birahi yang saling berkelindan itu ternyata diperlukan untuk melaksanakan dua hal ini, reproduksi dan partnership. Kalau teman-teman baca tulisannya Robert Sternberg ya, dalam The Triangular Theory of Love, segitiga cinta, ini ada komponen-komponen cinta yang perlu kita ketahui. Menurut Sternberg, yang namanya love itu punya komponen. Yang pertama intimacy, feeling close and connected, bonding with soul. Keywordnya adalah kedekatan. Intimacy, ada rasa terikat, terkoneksi secara emosi, gak ada keinginan untuk melukai satu dengan yang lain. Misalnya persahabatan juga masuk di sana kan. Saya bersahabat dengan Freddy, maka saya punya kedekatan sama Freddy. Ada koneksi secara emosi. Gak ada keinginan untuk menyakiti satu sama lain. Gak akan ada keinginan di kepala saya untuk ngambil motornya Freddy, nyolong. Dan sebaliknya, Freddy gak mungkin ngambil handphone saya, nyolong handphone saya. Gak ada keinginan untuk saling melukai satu dengan yang lain. Tidak ada. Maka di situ disebut kedekatan secara emosi. Gue pengen deket sama lu. Intimacy. Tapi juga bukan cuma intimacy, dalam love menurut Sternberg ya, ada komponen kedua yaitu commitment atau decision.
ya, tapi lebih umum digunakan kata decision sebenarnya. Deciding atau memutuskan untuk mencintai. Deciding to love so, committing to maintain love. Nah, ini penting sekali. Kalau intimasi bicara soal koneksi secara emosional, kedekatan satu dengan yang lain, tidak ada keinginan untuk saling melukai, tapi komitmen itu bicara hal yang lain. Komitmen adalah keputusan yang sadar untuk mengasihi, dan di dalam keputusan yang sadar itu, komitmen berarti adalah sebuah keputusan untuk bersama-sama saling hubungan yang ketersalingan, saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lain. Ini mirip sedikit dengan intimasi, tapi bedanya ini lebih kepada kesepakatan. Sekalipun nggak tertulis sepakat atau tidak, lu nggak boleh ngambil handphone gue ya Fred, gitu ya. Lu nggak boleh ngambil motor gue ya, nggak ada kesepakatan tertulis. Tapi kita tahu bahwa saling menerima adalah bagian dari. Kita tahu bahwa saling menghargai adalah bagian dari sebuah kesepakatan yang dalam itu. Karena saya mencintai kamu, saya sepakat bersama kamu dan kamu bersepakat bersama dengan saya. Mari kita jalani persahabatan ini atau relasi ini dengan sangat baik, misalnya. Nah, kesepakatan atau komitmen menjadi poin penting di dalam sebuah cinta. Tapi juga ada yang ketiga, teman-teman, yaitu passion, yaitu hasrat atau gairah. Menurut Sternberg, di komponen yang ketiga ini atau passion ini berarti feeling physically attracted sex romance. Artinya gairah untuk adanya kedekatan fisik yang bisa seksual atau bukan seksual. Misalnya pengen banget nongkrong bareng, ketemuan secara fisik, itu juga sebuah kedekatan fisik kan. Tapi juga bisa juga berarti diartikan secara seksual. Misalnya pasangan yang sudah menikah, suami istri, melakukan hubungan seksual ya secara sah dan kudus, itu juga kedekatan fisik di sana. Tapi yang menjadi problem seringkali ya, yang namanya passion ini, yang namanya hubungan keterikatan fisik ini, ya seringkali ada sebuah hal yang disalahgunakan, ada penyimpangan di sana. Maka kita lihat sebenarnya lust atau nafsu birahi itu bagian dari passion. Ini komponen yang penting sebenarnya. Bayangkan suami istri udah menikah, tapi nggak punya lust, nggak punya nafsu birahi. Ini problem juga dalam pernikahan. Berapa banyak pasangan suami istri yang udah menikah, tapi nggak tertarik secara fisik dengan pasangan lawan jenisnya. Oh, ini problem. Banyak yang konseling, banyak yang akhirnya bercerai, dan sebagainya. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa ternyata lust adalah bagian dari passion, tapi dilakukan di tempat yang tepat bersama orang yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ini kata kuncinya. Ketika lust adalah bagian dari passion, nafsu birahi adalah bagian dari passion di dalam segitiga cinta itu, tapi diselewengkan, dilakukan dengan orang yang salah, di waktu yang salah, di tempat yang salah bahkan, maka disinilah penyimpangan terjadi. Maka teman-teman, kalau kita perhatikan ya, bayangkan ini segitiga ini baik-baik, lihat segitiga ini baik-baik, intimacy, passion, dan komitmen ya. Kalau ada satu yang hilang aja, ya apa yang terjadi? Kita perhatikan. Misalnya passion saja, intimacy dan komitmennya nggak ada, misalnya cuma passion doang modalnya. Ya, ini menjadi passionate love. Seorang yang sedang tergila-gila atau sedang jatuh cinta. Saya dulu ketika pertama lihat pacar saya ya, awal-awal jatuh cinta waktu remaja SMP. Wih, cantik banget. Wih, seksi gitu ya. Wih, rambutnya panjang, wangi sekali ya. Ini lewat 10 meter aja wanginya udah kecium waktu itu. Wah, wangi banget cewek itu pokoknya. Saya SMP. Teman-teman lihat ini passionate love nih. Orang yang sedang tergila-gila, sedang jatuh cinta. Modalnya cuma passion. Dia cuma tertarik secara fisik, cantik, wangi, apalagi rambutnya panjang gitu kan, seksi misalnya. Tapi dia nggak ada komitmen dan nggak ada intimacy di sana. Belum kenal secara dalam, nggak ada kedekatan emosi. Cuma aku ingin tergila-gila sama kamu aja. Passionate love. Itu cuma modalnya passion doang tuh. Komitmen sama intimasinya belum ada. Atau yang kedua, infatuated love. Cinta yang muncul secara instan karena menyangkut rangsangan fisik. Ini mirip dengan yang pertama, teman-teman. Kita cuma suka sama dia karena dia mungkin bodinya bagus. Kita cuma suka sama dia karena mungkin aku ingin sekali bersama dengan dia secara fisik, pengen pegang dia, pengen peluk dia, pengen rangkul dia, pengen cium dia. Tapi semuanya kan cuma passion. Cuma attracted with physically. Cuma keterkaitan erat, saling tertarik gara-gara fisiknya. Belum ada kedekatan, belum ada komitmen boro-boro, ya kan? Atau sebaliknya, ketika passionnya hilang, cuma intimasi doang dan komitmen doang, tapi passionnya nggak ada sama sekali. Ini disebut dengan companionate love. Misalnya dua orang dewasa yang menikmati hubungan dan tidak selalu berakhir dengan hubungan seksual. Emang ada ya, Kak? Ada. Contohnya ya,
seringkali terjadi pada pasangan yang sudah lama menikah, sudah tua gitu ya, umur mungkin 60-70 tahun. Wanita yang, sorry, ini bukan Sudan, harusnya sudah ya. Wanita yang sudah menopause ya, itu udah mungkin nggak bisa lagi merasakan kenikmatan seksual dan sebagainya menurut beberapa jurnal. Udah mungkin hasratnya udah nggak kayak anak-anak muda yang pengen melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Tapi mereka tetap companion dengan suaminya, dengan istrinya, ya. Jadi lebih masa tua yang dalam perkawinan itu jadi lebih kepada persahabatan yang dalam, dua orang dewasa yang menikmati hubungan, tapi nggak juga berakhir dengan hubungan seksual. Passionnya udah hilang mungkin karena keterbatasan biologis. Tapi companionnya masih ada, intimasinya masih ada, komitmennya apalagi di sana. Maka penting melihat unsur-unsur ketiganya sebenarnya di dalam kesatuan yang holistik, yang utuh. Bagaimana dengan intimasi hilang? Wah, ini juga menarik nih teman-teman. Kalau intimasinya hilang, Kak, bagaimana? Passionnya ada, komitmennya ada. Maka seperti Hollywood love, ya, nggak ada kedekatan, komitmen terjadi karena adanya gairah atau hasrat saja. Kalau teman-teman lihat teman-teman yang mungkin Muslim, ya teman-teman Muslim itu punya istilah namanya ta'aruf. Jadi sebelum menikah, ya, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh jalan bareng, nggak boleh ta'aruf lah. Kamu, aku, kita jaga kekudusan kita masing-masing sampai hari pernikahan nanti. Oh, kelihatannya bagus banget ya konsepnya ta'aruf ini ya. Tapi kalau diperhatikan ya sebenarnya nggak ada kedekatan juga. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang aku nggak tahu dia seperti apa, misalnya. Seringkali orang dengan mudah memutuskan untuk menikah. Nah ini juga Hollywood love nih. Baru pacaran sebentar, baru naksir-naksiran di Facebook, nggak lama, ayo merit yuk, dilamar. Seringkali dengan mudah banget memutuskan untuk menikah. Padahal nggak kenal satu sama lain secara mendalam. Nggak ada intimasi di sana. Ini juga problem, teman-teman. Atau kalau kita lihat, kalau komitmen yang hilang sekarang. Bagaimana kalau komitmennya nggak ada, Kak? Ini jadinya seperti romantic love nih. Kayak film Korea nih, drakor. Cuma ada intimacy dan passion, tapi nggak ada komitmennya. Song Hye Kyo dan Song Joong Ki itu kurang apa? Semua netizen begitu histeris ketika Song Hye Kyo dan Song Joong Ki putus kan? Ya ampun, Song couple kata dia kan. Song Hye Kyo dan Song Joong Ki disebut Song couple. Kok bisa putus? Kalian serasi sekali. Kalian cocok banget, sama-sama ganteng dan cantik, main film bareng-bareng di Descendant of the Sun juga klop abis gitu kan. Tapi bagi si Song Joong Ki dan Song Hye Kyo ya, kalau kami udah saling nggak cocok dan nggak suka ya kami nggak ada komitmen, kami boleh berpisah gitu kan. Maka perceraian adalah bagian dari kenapa lu orang pusing sama perceraian kami aja nggak pusing sama perceraian kami. Biasa aja kali. Kira-kira gitu responnya. Bahkan sekarang si Song Joong Ki dekat sama si Jeon Yeobin kan. Ini jadi gosip drakor nih lama-lama nih. Tapi lihat intinya nggak ada komitmen di sana. Perceraian adalah hal yang lumrah. Perpisahan adalah bagian dari relasi. Wajar aja saya berpisah. Nggak ada penghayatan ketika janji pernikahan itu diucapkan. Kalau teman-teman dengar orang pemberkatan nikah kan suka ada janji nikah ya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Oh, itu kalimat yang indah banget ketika teman-teman datang hadir ke sebuah pemberkatan nikah. Ya kan? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Demikianlah aku mengasihi kamu. Baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, bla 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 gitu kan. Tapi dasarnya apa? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu kan melambangkan kasih yang nggak terpisahkan. Kristus yang mengasihi jemaatnya sampai sekarang, dari dulu, mau besok, mau kapanpun, mau ada COVID atau nggak ada COVID, Kristus tetap kepala gereja yang mengasihi jemaatnya. What a great commitment. What a beautiful commitment here. Tapi bagi beberapa romantic love, nggak peduli. Bodoh amat. Mau cerai-cerai. Itu hal yang wajar. Wong kita udah nggak cocok, gampang sekali perceraian itu terjadi. Misalnya cohabitation. Ya, nggak nikah, hidup bersama seperti suami istri, tapi tanpa adanya pernikahan. Jika passion dan intimasi hilang, maka mereka tidak merasakan adanya cinta dan ingin berpisah. Gampang sekali berpisah. Ya udah nggak cocok ya, bye. Ketika komitmennya hilang. Maka teman-teman perhatikan baik-baik antara intimasi, komitmen dan love, ketiganya intimasi, komitmen dan passion, ketiganya mesti berjalan bersamaan. Dan last itu ada di dalam passion. Nafsu birahi, nafsu seksualita itu ada di dalam passion. Karena passion adalah gairah untuk kedekatan fisik yang sekalipun tidak harus berujung pada seksualitas, tapi lust itu bagian dari passion. Maka bayangkan ketika lustnya hilang, lustnya nggak ada, dalam relasi juga akan jadi problem, bukan? Nah, problem utamanya kan seperti gini, ketika lust atau nafsu birahi berfokus kepada sees you as an object,
Saya melihat kamu hanya sebatas objek, itulah yang menjadi penyimpangan. Harusnya kan saya melihat kamu, I see you as a person. Ketika kita mengasihi pacar kita atau pasangan kita atau istri kita atau suami kita, lihatlah bahwa harusnya kita memandang dia bukan sebatas objek, tapi juga person. Bukan objek, tapi person. Jangan perlakukan pasangan kita atau perempuan atau laki-laki itu sebagai objek, tapi perlakukanlah sebagai person. I see you as a person. Maka ketika kita menjadikan pasangan kita atau lawan jenis kita sebagai objek, seperti tadi foto yang di halaman depan tadi ya, bagaimana seorang oknum polisi memperkosa sendiri pacarnya sampai pacarnya minum racun mati di kuburan bapaknya, kan dia sedang melihat pasangannya sebagai objek. Makanya saya suka banget lagu gereja, lagu sekolah minggu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu kan mengasihi orang as a person, bukan lagi sebatas objek. Maka yang problem di sini, lust itu diperlukan. Nggak ada yang dosa dengan lust. Tapi ketika lust berubah hanya sebatas objection, melihat seseorang atau lawan jenis atau kerabat kita menjadi objek semata, disitulah penyimpangan atau problem terjadi. Jadi nggak ada yang salah sama lust. Lust bagian dari passion. Nggak ada yang dosa sama nafsu birahi. Orang itu Tuhan ciptakan untuk reproduksi dan partnership. Tapi ketika penyimpangan terjadi, disitulah problemnya. Selama menguntungkan saya, ini kan juga melihat seseorang sebagai objek kan. Kenapa lu naksir dia? Karena dia seksi. Karena dia cantik. Untunglah punya cewek cantik. Kita bisa jalan-jalan kondangan nggak malu. Wah, ini kan jahat banget. Selama menguntungkan saya. Atau selama saya mendapatkan kenikmatan pribadi. Wah, ya udah baru pacaran udah cium sana, cium sini dan sebagainya. Eksploitasi tubuh jadinya. Lihat ya, yang tadinya Tuhan ciptakan tubuh sebagai keindahan diubah menjadi eksploitasi. Ini kan pergeseran yang begitu signifikan. Pergeseran yang begitu keji. Akibat dosa masuk, tubuh yang tadinya indah menjadi tubuh yang dieksploitasi. Saya teringat sekali, misalnya ya, pornografi nih. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Pornografi itu mendistorsi pemahaman kita tentang seksualitas loh. Dan persepsi kita tentang sesama. Gara-gara sering kecanduan pornografi, maka gagasan kita tentang perempuan, yang cowok-cowok misalnya ya, dengar baik-baik, itu jadi berubah. Persepsi kita tentang sesama itu jadi beda. Cewek ya objek seksual. Maka dengan mudah ketika lihat cewek di mall, bajunya seksi, ketat, dan sebagainya, kita jadi gampang tergoda sekali. Karena persepsinya bukan lagi memandang perempuan sebagai person, tapi sebagai objek. Mengubah ekspektasi kita akan seks. Nah ini problem. Kenapa orang itu nggak boleh kecanduan pornografi? Bukan cuma karena dosa, tapi juga ada dampak-dampak lainnya. Dia mendistorsi pemahaman kita tentang seksualitas yang tadinya indah di mata Tuhan, bahkan romantik itu datang dari Tuhan, tapi berubah menjadi ekspektasi yang salah tentang seksualitas, tentang seks. Saya suka banget tulisannya Matt Fradd, ya, bukan Freddy Sulaiman ya, tapi Matt Fradd ya, dalam The Porn Myth, dia bilang gini, pornografi itu memicu neurotransmitter kita yang kuat seperti adrenalin, dopamin, ya hormon dopamin tahu ya, yang memacu kesenangan dan motivasi, dan lain-lain kata dia. Sehingga bila pornografi digunakan secara kompulsif, berulang-ulang, maka akan menjadi adiktif, kecanduan. Dan bukan cuma adiktif, kata Matt Fradd, tapi juga bentuk slavery, perbudakan. Wah, ini bertentangan sekali dengan konsep Alkitab, karena yang Tuhan mau kita adalah orang-orang yang dibebaskan di dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus. Ini malah menjadi perbudakan, diperbudak oleh seks, oleh pornografi. Maka disitulah letak salahnya. Disitulah lust atau nafsu birahi mengalami penyimpangan. Lust yang tadinya adalah bagian dari passion, yang begitu indah Tuhan ciptakan, tapi berubah karena ada penyimpangan-penyimpangan adiktif dan slavery ini, perbudakan dan kecanduan yang nggak pernah selesai. Jadinya apa? Lingkaran setan. Tapi Kak, nanti kalau aku sudah menikah, aku akan bisa lepas dari dosa pornografi. Kata siapa? Namanya adiksi, fantasi. Ketika kamu menikah pun, kamu akan mendambakan wanita-wanita yang ingin kamu tiduri biasanya. Karena fantasi nggak pernah selesai, tanpa batas. Nggak ada puasnya.
Jadi saya berkata sama Anda yang belum menikah hari ini, ketika kamu terikat pornografi, kamu harus stop sekarang dan stoplah secepat mungkin sebelum adiksi dan slavery itu menjadi lebih parah dalam hidupmu. Kalau ada kesempatan buat stop sama pornografi, stop sekarang. Please, stoplah sekarang sebelum dia menjadikanmu budak yang lebih jauh dan candu yang lebih parah dari sekarang. Nggak akan beres sekalipun menikah, percayalah. Fantasi itu begitu menjadi lebar, liar, bahkan semakin menjadi-jadi. Jadi kalau ada pilihan untuk stop dari pornografi, ini bukannya nanti, tapi sekarang. Berhentilah sekarang kalau kamu kecanduan pornografi. Hai pria, hai wanita, hai pemuda, hai remaja. Dengar baik-baik. Karena nggak akan ada habisnya. Ini dosa yang harus di-stop di dalam kesadaran penuh. Minta pertolongan sama Roh Kudus tolong saya mau anak muda yang mau dipakai sama Tuhan, saya mau jaga kekudusan, please help me, saya mau stop sekarang, jangan pikir dua kali, ntarlah tunggu udah merit pasti lepas, nggak bisa, harus sekarang detik ini juga, ini keputusanmu di dalam kesadaran penuh, bahwa lihatlah ini menghancurkan hidupmu sejauh itu hidupmu terguling-guling karena dosa penyimpangan seksual ini, yang tadi Tuhan ciptakan indah, menjadi eksploitasi. Dan ini yang ironi sebenarnya. Saya teringat gagasannya teologi tubuh dari Paus Yohanes II. Ini indah sekali, saya bacakan buat kita semua. Menurut Paus Yohanes II, keberadaan manusia itu secara holistik termasuk seksualitas, itu dipandang sebagai kekuatan loh sebenarnya. Bukannya kelemahan, tapi kekuatan, kata Paus Yohanes II. Kekuatan dari manusia yang memiliki tubuh. Jadi seksualitas itu adalah kekuatan manusia sebenarnya. Kekuatan apa yang dimaksud? Kekuatan yang dimaksud dari aspek seksualitas manusia ini ialah ketika seksualitas manusia mempunyai keterarahan. Saya kasih warna kuning di sana. Paus Yohanes II menggunakan kata yang baik sekali, keterarahan terhadap sesama. Bukan lagi menganggap sesama sebagai objek, tapi harus diarahkan agar sesama dipandang sebagai apa? Sebagai kehadiran Tuhan juga. Wah, ini indah sekali. Jadi seksualitas tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh seorang manusia sebenarnya. Dan melalui tubuhnya, dalam teologi tubuh, melalui tubuhnya, manusia itu mengasihi sesama. Jadi perkataan I love you itu bukan cuma soal word, kata-kata, atau lip service, tapi juga lewat tubuh. Wah, ini keren banget ya. Mengasihi sesama lewat tubuh. Tubuhmu dan tubuh pasanganmu diciptakan buat saling mengasihi di mata Tuhan. Bukan cuma bilang I love you dari mulut, tapi tubuhmu itu loh juga adalah bentuk mengasihi sesama. Dan bukan cuma itu, tubuh kita yang indah ini, diciptakan Tuhan semula indah ini, itu untuk memandang kehadiran mereka, sesama kita, pasangan kita, lawan jenis kita, sebagai perwujudan dari kehadiran Allah. Saya bertobat ketika saya dengar ini, teman-teman. Jadi tubuh ini loh, yang indah ini, itu bukan buat eksploitasi, tapi justru melihat dari tubuhmu dan tubuh pasanganmu, itu lahir kehadiran Allah di sana. Representasi dari Allah yang begitu kudus dan agung, dan lihatlah seksualitas menjadi hal yang begitu indah di mata Tuhan. What a romantic God. Jadi lewat tubuh yang seksi, lewat tubuh yang kekar, lewat tubuh yang indah, sekalipun tubuh yang cacat dan disable sekalipun, selama itu tubuh manusia, ya, dalam teologi tubuhnya Paus Yohanes mengatakan bahwa tubuh itulah bentuk kehadiran Allah. Allah yang menubuh, seperti Kristus yang berinkarnasi juga menjadi tubuh, menjadi daging, sang sabda merengkuh daging, inkarnasi Kristus kan gitu kan, maka itulah bentuk kehadiran Allah. Tubuhmu itu loh kehadiran Allah. Tubuh pacarmu itu loh kehadiran Allah. Maka ngapain kita eksploitasi? Nggak seharusnya kita eksploitasi tubuh kita dan tubuh pasangan kita. Maka di sini lust, nafsu birahi dikembalikan kepada porsinya yang semula, itu bagian dari passion. Wah, indah sekali gagasan ini. Maka kalau gitu kita bisa paham sekarang, ketika Tuhan ciptakan Hawa sebagai partnernya Adam, Hawa sebagai penolongnya Adam, lihatlah, misal dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman harus tahu, konsep Alkitab tentang Hawa sebagai penolong, itu bukan sebagai asisten, bukan buat asis kita, manusia pria, tapi sebagai bala bantuan. Analoginya digambarkan seperti seorang tentara militer yang sedang kesulitan terdesak dalam sebuah peperangan, tiba-tiba ada bala bantuan datang, dan akhirnya mereka menang. Jadi gagasan soal penolong yang sepadan itu seperti itu. Bukannya buat asis, tapi buat
datang hadir sebagai bala bantuan, melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh Adam. Wah, ini indah sekali. Lihatlah betapa indahnya seksualitas nafsu birahi di mata Allah. Dosa yang membuat segalanya kabur. Dosa yang membuat segalanya menjadi bias. Dosa yang membuat segalanya menjadi menyimpang. Dan kita terjebak dalam penyimpangan itu seringkali. Maka lihatlah, nafsu birahi dan cinta adalah bagian dari sebenarnya. Nafsu birahi atau lust adalah bagian dari passion. Dan itu adalah keindahan di mata Tuhan. Hawa itu bukan objek, tapi adalah bala bantuan. Perempuan itu bukan objek, tapi bala bantuan bagi laki-laki. Melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh Adam. Ada banyak hal yang nggak bisa dikerjakan oleh laki-laki, tapi perempuan bisa. Melahirkan misalnya. Teman-teman, gagasan ini membuat mata kita terbuka, pikiran kita terbuka, bahwa ternyata perempuan harus dikasihi seperti itu. Perempuan harus disayangin sejauh itu. Perempuan harus dihargai sejauh itu, sedalam itu. Bukan mengeksploitasi tubuh mereka dan tubuh kita, bukan melihat mereka sebagai objek, tapi melihat mereka sebagai penolong, as a person, sebagai bala bantuan yang melengkapi diri kita yang kita nggak bisa lakukan bahkan. Itulah bala bantuan. Dan sebaliknya, pria itu bukan bala bantuan, tapi pria dalam hakikatnya adalah pelindung, a guardian, pelindung. Misalnya ya, perhatikan baik-baik ayat di depan, Rut 3 ayat 1. Bolehkah William tolong bacakan buat kita semua, Rut 3 ayat 1. Saya sudah tampilkan di depan. Rut 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Thank you William. Ini cerita bagus banget ya kan, bagaimana suaminya Naomi dan anak-anaknya udah mati, lalu si menantunya ya, ada dua kan, salah satunya adalah si Ruth ini ya, disuruh sama mama mertuanya, lu pulang aja ke negeri lu, gak mau, aku mau ikut mama, kata dia. Oke lah, ikut mama. Begitu dia ikut sama mertuanya si Naomi ya, si Naomi bilang sama menantunya si Ruth, anakku ini udah mati nih ya, suami dan anak-anaknya udah mati nih ya, tinggal mereka berdua nih, sama-sama janda. Mama mertuanya bilang ini mama mertua yang baik sekali. Anakku, apakah tidak ada terbaiknya jika aku mencarikan buat kamu, bukan laki-laki kaya, kayak ibu-ibu zaman sekarang ya. Oh, lu mesti cari pasangan cowok yang tajir. Bukan yang ganteng loh ya. Bukan yang kaya, bukan yang ganteng, bukan yang badannya keren. Tapi apa? Tempat Tempat berlindung. perlindungan. Anakku, ini mama mertua yang baik sekali. Apakah tidak ada baiknya jika aku mencarikan untukmu tempat perlindungan supaya engkau berbahagia? Naomi tahu betul lah, pria itu adalah tempat perlindungan. Dan dia mau anak menantunya ini mendapatkan tempat perlindungan. Dia nggak bilang cari laki-laki kaya, ganteng, tajir, tapi dia akan mengatakan, aku carikan tempat perlindungan biar lu bahagia. Wah, ini kayak apa? Potongan cuplikan filmnya Crash Landing on You ya, ketika Hyun Bin berkali-kali melindungi si siapa nih namanya, ceweknya ini lupa ya kan, udah dari jauh pakai motor, ada mobil tabrak segala macam, sampai terakhir peluru terakhir, dus, door, tembak, dia masih lindungi pakai badannya lagi. Wah, ini indah sekali gambaran bagaimana pria segentle itu harusnya. Maka pria yang gentle adalah pria yang pelindung, pria yang tahu betul bagaimana dia memperlakukan wanitanya sebagai tempat perlindungan. Nah, teman-teman, saya akan tutup di dalam ayat ini. Makanya ayat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 ini menjadi ayat yang relevan sekali untuk menggambarkan cinta atau kasih. Kita baca sama-sama ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 ayat terakhir, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau belajar tentang kasih, jangan belajar dari drama Korea, tapi belajarlah dari Allah. Karena Allah adalah sang kasih itu sendiri. Di dalam konsep ini kita paham bahwa kasih itu seperti Tuhan. Apa itu bukti kasih? Ketika Allah memberikan anaknya. Jadi kasih itu giving. Love is giving. Love is not taking or rampoking. Cinta itu bukan mengambil, tapi memberi. Seperti Allah yang memberi anaknya kepada dunia. Wow. Wow. Love is not taking, apalagi rampoking, rampasing. Tapi love is giving. Bukti kasih Allah itu bukannya datang hujan atau tidak.
Bukti kasih Allah itu bukannya kamu sembuh dari sakit atau tidak, seperti yang Freddy katakan di awal tadi. Tapi bukti kasih Allah adalah ketika ia memberikan anaknya kepada dunia, bagi Anda dan saya. Wow. Love is giving. Love is not taking or rampoking. Teman-teman, saya berharap firman hari ini betul-betul menolong kita. Lihatlah bahwa lust itu nggak dosa sebenarnya, pada dasarnya. Nafsu birah itu diciptakan Allah buat reproduksi dan partnership. Makanya love masuk bagian dari lust masuk bagian dari passion. Dan love yang utuh adalah intimacy, komitmen, dan passion yang bersamaan, full dalam diri seseorang, dalam relasi seseorang. Tapi ketika dosa masuk, lust atau nafsu birahi mengalami penyimpangan, sehingga tubuh yang tadinya indah di mata Allah, diciptakan dengan gagasan grand design yang indah, kini tubuh menjadi hal yang dieksploitasi. Memandang sesama kita bukan lagi sebagai person, tapi sebagai objek. Itu yang problem, itu yang salah, itu yang menyimpang. Saya berdoa kiranya firman ini boleh sungguh menguatkan dan mengubah persepsi kita. Bagi Anda yang hari ini terikat pornografi atau dosa-dosa seksual tertentu, saya ajak teman-teman, yuk, sekarang saatnya. Mumpung firman ini diberitakan dan lihatlah, bukankah Allah sedang berbicara kepada engkau hari ini, kawan. Stop pornografinya, stop pacaran aneh-anehnya, putusin segala hal yang buruk itu sekarang. Dan hiduplah di dalam kekudusan Allah. Dia mau pakai kita. Dia mau pakai kita besar di tangannya sebagai alat kepunyaan dia. Ngapain hidup dalam dosa terus? Stop lingkaran setan itu, karena pernikahan pun gak akan menjaminmu lepas dari lingkaran itu. Karena fantasi akan semakin liar dan semakin menjadi-jadi. Tapi keputusan hari ini, bersama firman Tuhan, bersama Roh Kudus yang menguatkanmu dan menguatkanku, di dalam pergumulan yang sama, tapi Tuhan menguatkan kita. Stop pornografi sekarang. Stop dosa seksualitas sekarang. Inilah saatnya kita hidup kudus bagi Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kebahagiaan, happiness. Tapi happiness yang sejati cuma lahir dari holiness, kekudusan. Nggak ada pernikahan kudus kalau nggak ada pacaran kudus. Maka kekudusan dimulai dari sekarang, bukan nanti. Kita berdoa. Kami bersyukur ketika melihat gagasan grand design ini. Kami bersyukur ketika kami melihat betapa indahnya Tuhan, betapa indahnya gagasan Tuhan tentang teologi tubuh. Bahwa tubuh ini diciptakan di dalam keindahan gagasanmu yang begitu romantis. What a romantic God. Tapi seringkali ketika dosa itu masuk, kami mengeksploitasi tubuh ini. Kami mengeksploitasi tubuh pasangan kami, bahkan lawan jenis kami. Orang-orang yang mungkin Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami tergoda, kami mengeksploitasi itu semua. Ampuni kami Tuhan kalau kami terjebak pornografi. Ampuni kami kalau kami kecanduan masturbasi. Ampuni kami kalau kami kecanduan adiksi-adiksi seksualitas lainnya. Bahkan bukan cuma adiksi, tapi seringkali berujung kepada slavery atau perbudakan yang nggak pernah berhenti di dalam hidup ini. Kami lelah jatuh dalam dosa terus-menerus. Kami capek. Kami perlu pertolongan dari Engkau, Sang Sumber tenang, Sang Sumber kekuatan kami. Mumpung masih muda, masih produktif, masih banyak masa depan yang bisa kami raih. Kami mau stop dosa seksual kami. Kami mau berhenti kecanduan itu semua. Kami mau kembali sama Tuhan, mengembalikan tubuh kepada identitasnya yang semula. Mengembalikan tubuh dalam keindahan tangan Tuhan. Sehingga rancangan-rancangan Tuhan tentang reproduksi dan partnership menjadi hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami nggak mau lari dari sasaran Tuhan. Kami nggak mau menyimpang dari gagasan Tuhan. Tapi kami mau jadi anak-anak Tuhan yang dipakai di tangan Tuhan, tepat pada sasaran. Bagi generasi kami, pakai kami Tuhan. Jadi orang-orang muda yang memerangi kekudusan, yang memegang teguh kekudusan. Kami mau beritahu banyak anak-anak muda lainnya bahwa betapa pentingnya hidup kudus di mata Tuhan. What a romantic God. Tuhan mau kami bahagia. Happiness. Tapi kami tahu happiness yang sejati cuma lahir dari holiness, kekudusan. Nggak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Ajar kami untuk jadi anak-anak muda yang crazy, yang radikal, yang gila sama kekudusan. Dan biarkan kami jadi orang-orang muda yang terus hidup kudus bersama Tuhan. Mampukan kami, tolong kami, karena Engkaulah sumber kekudusan kami, ya Bapa. Kami hamba menyerahkan hidup anak-anak mudamu, pemuda Pauk Tomang dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memampukan kami semua untuk jadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus bersama dengan Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, haleluya. Amin.
Thank you, Kak Angga. Terima kasih untuk firman Tuhan ya. Teman-teman sekalian boleh buka mic-nya. Say thank you sama Kak Angga. Thank you, Kak Angga. Thank you, Kak Angga. Sebelumnya minta izin dulu sama William atau Kenny. Apakah dibuka ruang tanya jawab atau mau langsung ditutup? Kayak sih 2 pertanyaan, kok 3 pertanyaan boleh, Kak? Oh, Boleh, ya udah. Kak, Oke. sampai jam 5 paling. Oke, siap. Iya. Ya, silakan teman-teman kalau dari bahan tadi ada yang mau teman-teman tanyakan, silakan boleh raise hand atau kalau malu ya boleh di chat, nanti saya bantu bacakan. Dipakai kesempatannya nih, seru nih. Ada? Kenny mungkin nih, Kenny mau tanya nih, Kenny. Kalau belum, MC dulu nih, MC dulu ya. Memakai privilege-nya sebagai MC untuk bertanya. Silakan MC. Iya, oke. Ko Angga, sebelumnya terima kasih buat Ko Angga karena pengertian las akhirnya bagi kami pemuda Ko Angga perjelas ya. Karena seringkali las itu kan ibaratnya sebagai musuhnya, sementara love itu adalah superhero-nya gitu, jagoannya gitu. Tapi hari ini kita belajar sama-sama bahwa las itu merupakan bagian dari passion, yang adalah termasuk dari triangle of love itu, segitiga love itu gitu. Dan pertanyaannya adalah gini Kak Angga, saya tertarik pembelajaran kita hari Jumat kemarin di RLST ya teman-teman. Ini bukan maksudnya mau promosi, enggak, cuman memang ini kayaknya masih terkait gitu. Bagaimana kita mungkin dalam kekristenan selalu menganggap kasih paling tinggi itu agape katanya. Sementara kalau kita belajar hari ini berarti eros juga setara dan bukan yang paling rendah gitu, kayak gitu ya Kak Angga. Boleh Kak Angga bagi sama kita semua tentang 4 kasih yang sebenarnya setara semuanya gitu, dan nggak ada yang sesuatu yang lebih tinggi atau bagaimana, karena mungkin pengajaran di gereja beberapa di antara kita mungkin masih ini ya, ibaratnya agape itu the highest love gitu. Thank you Kak Angga, silakan. Ya, thank you Bro Fred. Sebenarnya teologi kasih di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, sangat terpengaruh dengan seorang tokoh yang bernama Anders Nygren. Pendeta-pendeta di gereja Indonesia ini sering banget terpengaruh si Anders Nygren yang mengatakan bahwa kasih agape itu yang tertinggi daripada kasih-kasih yang lain. Jadi seperti storge, philia, eros itu di bawahnya agape. Padahal kalau kita lihat teks dalam Alkitab, kasih itu seperti kue pie, seperti pizza, yang mana punya bagiannya masing-masing antara storge, philia, dan lain sebagainya. Misalnya ya, kalau kita bilang agape tertinggi, enggak juga. Kenapa? Karena lihatlah ketika dalam Yohanes 13 atau Yohanes 15 saya lupa, ketika Yesus berkata sama Petrus, tidak ada kasih yang lebih besar ketika dibanding seorang sahabat yang memberikan Nyawanya bagi sahabatnya. philia, kasih persahabatan. Gak ada kasih lebih besar, kata dia, selain seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Maka ketika Yesus di penghujung pertemuannya dengan Petrus yang berkata 3 kali kan ditanyakan, apakah engkau mengasihi aku, ya kan? Apakah engkau agapau sama aku? Si Petrus berkata yang pertama, aku philia sama engkau Tuhan. Terus Yesus tanya lagi kedua kali, apakah engkau agapau sama aku, agape sama aku? Petrus nanya, aku philia sama Tuhan. Sampai ketiga kalinya, Yesus nanya hal yang sama. Yesus ganti kalimatnya kan yang ketiga kan. Apakah engkau philia sama aku, hai Petrus? Baru disitulah Petrus menjawab, ya Tuhan, aku philia sama engkau. Itu bukan berarti Yesus menurunkan derajat dari agape jadi philia yang ketiga, tapi justru Yesus berkata di dalam pengertian, apakah engkau ready mati untukku sebagai seorang sahabat, itu dalam sekali maknanya. Dan Petrus dengan sangat sadar dia berkata, yes Tuhan, aku philia sama Tuhan. Konsisten dia dari jawaban pertama, aku philia sama engkau, kedua dia bilang aku philia sama engkau, yang ketiga aku juga philia sama engkau. Itu berarti dia orang yang ready buat mati kepada Tuhannya. Orang yang ingat sekali kalimat Yesus sebelumnya, nggak ada kasih yang lebih besar selain seorang sahabat yang memberikan nyawanya, dan ternyata itu pertanyaan yang diberikan Yesus kepadanya justru. Apakah engkau philia sama aku? Jadi ketika Yesus tanya yang ketiga kali, apakah engkau philia sama aku? Padahal yang pertamanya apakah engkau agape gitu ya.
Yang ketiga itu bukan menurunkan derajat, tapi Yesus justru mengkonfirmasi, lu ready nggak mati buat gua? Dan Petrus dengan konsisten dia menjawab dalam hatinya yang hancur, karena kan dia habis menolak Yesus 3 kali kan, sebelum ayam berkokok, lalu hatinya hancur, dia guilty, setengah mati. Cuma bedanya kalau Yudas gantung diri, kalau si Petrus kagak, dia bertobat gitu kan. Dan ketika Yesus menghampiri dia dan bertanya 3 kali itu, yang ketiga dia tanya, apakah engkau filia sama aku? Apakah engkau ready menyerahkan nyawamu untuk aku? Dia berkata, iya Tuhan, aku filia sama Tuhan. Makanya Yesus berkata, gembalakanlah dombaku. Orang yang ready to get dirty. Orang yang ready nggak terkenal. Orang yang ready buat mati bagi Tuhannya, hidup bagi jemaatnya. Orang yang nggak mementingkan dirinya lagi sendiri. Itu kan arti gembala kan sebenarnya kan. Orang yang nggak hidup bagi dirinya, orang yang siap kotor bagi dombanya, apalagi itu yang ketiga, orang yang siap nggak dilihat karena domba-dombanya. Nggak kelihatan pekerjaan gembala kan nggak ada yang mau. Itu pekerjaan apaan tuh nggak kelihatan, beda sama rabi-rabi yang terlihat di depan umum dan sebagainya. Ya kan, seorang gembala harusnya gembala yang ready to get dirty, ready to nggak kelihatan, unrecognized dan sebagainya. Ini dalam sekali pengertiannya. Jadi kasih itu seperti kue pie, itu seperti pizza, punya proporsinya masing-masing, bukan di dalam konsep hierarki, satu lebih tinggi, kedua lebih rendah, ketiga paling rendah, nggak begitu. Dalam teks Alkitab tidak seperti itu. Itu gagasan Anders Nygren yang banyak dipakai oleh hamba-hamba Tuhan gereja di Indonesia secara khusus. Tapi kalau teman-teman ikutin percakapan diskursus teologis, sebenarnya jurnal-jurnal teologi, artikel-artikel teologi sudah banyak mengarah kepada yang lain ya, bukan memandang Anders Nygren lagi. Jadi gagasannya si Nygren udah ditinggalkan sebenarnya. Kalau Anda belajar, benar-benar belajar, masuk sekolah teologi, Anda belajar, Anda akan melihat gagasan Nygren ini sudah lama sekali ditinggalkan, dan gagasan yang lebih sekarang, yang lebih tepat yang digunakan. Gitu kira-kira. Okay, thank you, Ko. Thank you. Ya. Oke, teman-teman, silakan. Mungkin ada Frankie atau Kenny atau William atau Maria juga boleh. Maria, silakan kalau mau bertanya, boleh buka mic-nya. Atau Vindi atau Teddy, silakan. Kalau sudah tidak ada, kita mau tutup nih. Sudah tidak ada? Kalau sudah Kalau tidak, dari aku sih udah nggak ada sih, Kak. nggak ada Jelas ya? tadi sih semuanya. Oh jelas ya. Wih mantap ya hari ini ya. Oke. Oke, kalau memang sudah tidak ada, William mungkin ada pesan-pesan atau ada pengumuman yang mau disampaikan, silakan. Oke, shalom teman-teman. Untuk sementara ini pemuda kita beribadahnya online terus, online dulu via Zoom sampai kapan, nanti sampai waktu yang ditentukan. So nanti ada info lebih lanjutnya lagi kapan nanti kita bakal ada onsite dan online lagi. Thank you teman-teman. Ya, thank you William. Dan untuk Maria, thank you buat kehadirannya hari ini di ibadah kami. Mudah-mudahan Maria merasa diberkati, mudah-mudahan Maria merasa diterima dengan baik oleh kami semua di tempat ini. Dan minggu depan kami undang kembali untuk hadir bersama-sama kita ibadah. Di tema berikutnya kita akan belajar tentang sexuality, ya betul ya William ya? Yang langsung akan dibawakan sama Kak Raguel Lewi. Ya, Jadi, betul Kak. Ya, jadi teman-teman silakan dicatat aja di reminder minggu depan kita ada ibadah lagi jam 3:30. Dan sebelum kita tutup ibadah, kembali teman-teman, aku mau ajak teman-teman kita mau menyaksikan ini. Ya, saya rindu teman-teman setiap kali saya melayani sebagai worship leader, kita setelah firman Tuhan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan bersama dengan gereja
Di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengucapkan perjanjian pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan yang maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada satu pujian dibawakan sama Pastor Philip Mantova. Aku mau pujian ini sama-sama memberikan kita berkat ya. Bagaimana ternyata kisah dari pujian ini sungguh menarik untuk sama-sama kita dengarkan. Amin, teman-teman sekalian. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Inilah teman-teman semua, ujian tadi memberikan kita pengharapan bahwa selepas kita ibadah pada sore hari ini, rencana Tuhan tetap baik bagi kita apapun kondisi kita. Dan Kak Angga diminta untuk doa syafaat maupun doa penutup serta berkat. Baik, teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya apa yang kami dengar ini boleh sungguh menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan dalam masa muda kami. Dengan banyak gagasan-gagasan yang di luar dari kebenaran firman Tuhan yang di sekitar kami. Kami bersyukur bahwa firman ini masih diberitakan agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam hal mencintai dan apa itu nafsu birahi atau las. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin kami semua ya Bapa, agar setiap kami yang mungkin mengalami pergumulan, baik itu sakit penyakit, ataupun pergumulan ekonomi, ataupun pergumulan family, Tuhan yang boleh menolong dan bangkitkan setiap harapan kami. Roh Kudus tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang radikal, yang tetap mendekat sama Tuhan, yang going deeper sama Tuhan. Dan berdoa secara khusus bagi teman-teman kami yang terjangkit COVID, ya Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, memimpin, agar setiap lemah tubuh yang dialami, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang kuduskan setiap makanan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai, Tuhan yang boleh berkati ya Tuhan. Sehingga di tengah masa isoman, teman-teman kami yang terjangkit COVID ini, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, semakin berharap sama Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Juga berdoa bagi Oki dan Vina yang terhambat pernikahannya akibat COVID, Tuhan yang boleh tolong, agar ada hikmat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada mereka, juga pada pihak keluarga mereka, Tuhan yang berkati, sehingga proses pernikahan ini juga boleh berjalan lancar di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang boleh memimpin dan mengarahkan mereka. Juga berdoa bagi Om Randy yang dalam masa duka, karena sepupunya meninggal, Tuhan yang boleh menolong, agar sukacita yang melampaui segala akal itu turun, dan juga Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Om Randy yang sedang mengalami duka cita ya Bapak. Berdoa bagi setiap jemaat kami yang juga sedang mengalami pergumulan ekonomi, juga pergumulan keluarga, Tuhan yang boleh menolong, agar di tengah pergumulan ini kami boleh semakin berharap kepada Tuhan. Saat kiri, kanan, depan, belakang mentok, kami percaya kami bisa melihat ke atas. Ada ruang terbuka di dalam hadirat Allah untuk ratapan setiap tangisan, setiap harapan itu ditampung dan dijawab sama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati pemuda, setiap pengurusnya Komparem, Tuhan yang berkati ya Tuhan, agar komisi pemuda ini boleh semakin besar di tangan Tuhan, boleh banyak anak-anak muda yang juga dijangkau dan dimuridkan melalui Komparem. Berkati William sebagai ketua, berkati Freddy dan teman-teman sebagai pengurus, Tuhan yang boleh pimpin agar Komparem pemuda Pauk Tomang ini semakin Tuhan pakai ya Bapak. Bapak sekalian, ibadah telah selesai, mari kita arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Bapa kita di sorga, dan pulanglah terima berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan.
Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai seorang sahabat dikala suka ataupun duka, dan kiranya Allah berjalan di belakangmu untuk mendorongmu dengan cinta kasih-Nya yang besar, dan kiranya Allah berjalan di depanmu untuk menuntunmu dalam panggilan yang kudus. Terimalah berkat terbaik dari Bapa kita di sorga, serta cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga penghiburan, pertolongan, damai sejahtera, dan shalom dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu dan hidupku dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan kembali ke dunia ini. Terimalah berkat ini dan nikmatilah berkat ini karena Dia adalah Allah yang baik, dan jadilah saksinya yang berani dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sunday semuanya. Selamat bersatu Sunday semuanya. semuanya. Selamat berkati ya. Teddy, Sunday semuanya. Thank you. Kenny, William.